Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pengukuran. Nah, tujuan pembelajaran pada bab pengukuran ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui berbagai jenis alat ukur dan cara penggunaannya. Dan yang kedua, siswa mampu memahami cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran dari alat ukur mistar, jangka sorong, mikroskop, dan neraca. Pokok bahasan yang akan saya bahas di bab kali ini adalah yang pertama, pengukuran. Yang kedua, cara menuliskan hasil pengukuran. Nah, selanjutnya, apa sih itu pengukuran? Jadi, pengukuran itu merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Nah, maksudnya, misalnya, kita akan mengukur sebuah meja. Nah, panjang sebuah meja. Dari pengukuran tersebut, kita dapat membandingkan besaran panjang yang akan diukur pada meja dengan suatu alat ukur yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Jadi, dapat dikatakan jika pengukuran itu merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran yang lain, yaitu alat ukur. Namun, semua hasil pengukuran itu hanya memiliki nilai terbaik yang mendekati nilai sesungguhnya. Nilai sebenarnya tidak pernah diperoleh dari hasil pengukuran karena adanya keterbatasan nilai skala terkecil dari alat ukur yang disebut ketidakpastian. Nah, jadi nilai yang kita dapatkan atau kita peroleh dari melakukan suatu pengukuran itu hanya nilai yang mendekati nilai sesungguhnya, namun bukan nilai yang sesungguhnya, karena dipengaruhi adanya ketidakpastian. Nah, sumber ketidakpastian itu sendiri ada 4. Yang pertama, nilai skala terkecil. Karena setiap alat ukur itu memiliki nilai skala terkecil yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Sumber yang kedua adalah ketidakpastian bersistem, yang bersumber dari alat ukur yang digunakan atau kondisi yang menyertai pengukuran. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kondisi alat ukur, kualitas alat ukur, dan lain sebagainya. Sumber yang ketiga adalah ketidakpastian acak, yang bersumber dari segala gejala yang tidak dapat dikendalikan secara pasti. Misalnya, kita akan melakukan pengukuran mengenai tegangan listrik. Nah, tiba-tiba saat melakukan pengukuran, terjadi pemadaman listrik. Nah, hal tersebut kan tidak dapat kita kendalikan secara pasti. Nah, itu termasuk ketidakpastian acak. Sumber yang keempat adalah keterbatasan pengamat, yang bersumber dari kekurang terampilan manusia atau praktikan, atau kemampuan praktikan dalam menggunakan alat ukur. Itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, alat ukur yang akan kita bahas yang pertama adalah alat ukur mengenai besaran panjang, di mana ada 3 alat ukur yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikroskop. Yang akan kita bahas pertama adalah mistar. Kalian tentunya tidak asing kan dengan mistar? Nah, mistar ini memiliki skala pengukuran terkecil, yaitu 0,1 cm atau 1 mm, dengan ketelitian sebesar 0,5 mm, yang didapatkan dari setengah nilai skala terkecil. Nilai skala terkecilnya itu didapatkan dari jarak antar skala. Ini 0, jarak skala 0 dengan garis kedua. Ini bernilai 0,1 cm. Nah,
Misalkan saya memiliki sebuah balok yang akan diukur panjangnya. Didapatkan hasil sekian. Dibaca 25,8 cm karena ujung baloknya berada pada skala 25,8 cm. Namun, dalam penulisannya itu berbeda dengan cara membacanya, yaitu menggunakan rumus L sama dengan X plus minus delta X satuan, di mana delta X ini sendiri merupakan setengah NST atau ketidakpastian tadi. Di mana NST, karena NST dari mistar ini sebesar 0,1 cm, maka delta X-nya didapatkan sebesar 0,05 cm. Sedangkan X-nya ini merupakan hasil yang didapatkan melalui pembacaan skala pada alat ukur. Nah, jadi dalam pengukuran ini dapat dituliskan hasilnya menjadi 25,80 plus minus 0,05 cm. Namun ada yang berbeda, yaitu pada angka 0 yang ditambahkan pada nilai X-nya. Angka 0 ini ditambahkan karena pada nilai ketidakpastiannya terdapat dua angka di belakang koma. Jadi, nilai X-nya mengikuti jumlah angka di belakang koma yang ada pada delta X. Jadi, nilai X-nya juga terdapat dua angka di belakang koma, mengikuti delta X dengan satuan cm. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, bagian rahang bawah. Ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda seperti ini, balok ini, diameter luar suatu benda, misalnya kita akan mengukur bola bekel. Nah, bola bekelnya dijepit di sini dan dapat dibaca skalanya, besar skalanya. Kemudian ada rahang atas. Rahang atas ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian terdapat skala nonius yang ada di bawah. Kemudian ada skala utama. Kemudian tangkai ukur kedalaman ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Jadi, jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam, mengukur panjang, mengukur diameter luar, serta kedalaman suatu benda. Jadi, dapat digunakan untuk mengukur 3 buah sekaligus. Diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Jangka sorong ini memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm, yang berarti lebih teliti dari mistar. Tadi mistar memiliki ketelitian 1 mm. Jadi lebih teliti jangka sorong untuk digunakan sebagai alat ukur mengukur panjang. Nah, saya akan memperlihatkan video cara menggunakan jangka sorong. Ini adalah cara mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian ini cara mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian dapat dibaca skalanya. Oh, maaf. Nah, sekarang mengukur kedalaman suatu benda. Setelah itu dapat dibaca hasil yang didapatkan melalui pembacaan skala.
suatu benda. Oke. Nah. Oke, selanjutnya adalah cara membaca dan menuliskan hasil pengukuran pada jangka sorong. Cara membacanya adalah dengan cara menjumlahkan nilai dari skala utama dan skala non-news. Sebelumnya, kita harus membaca dulu nilai dari skala utama dan skala non-newsnya. Cara membaca skala utamanya adalah dengan membaca skala yang berada di sebelah kiri skala 0 pada skala non-news. Nah, ini skala 0 pada skala non-news. Skala di sebelah kirinya adalah ini. Jadi, skala utamanya sebesar 2,3 cm dengan satuan cm. Sedangkan cara membaca skala non-newsnya adalah dengan mencari garis skala yang berhimpit dengan garis pada skala non utama atau lurus dengan skala utama, yaitu ini 7 pada angka 7. Ini 1, 2, 3, 4, gak ada yang lurus, 5 juga, 6 juga. Nah, pada 7 ini lurus dengan skala utama atau berhimpit dengan skala utama. Jadi, cara membacanya dapat dituliskan. Tadi skala utamanya senilai 2,3 cm, ini ya. Kemudian skala non-newsnya sebesar 7. Kemudian dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong itu. Karena ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm, maka skala non-newsnya sebesar 0,7 mm. Kemudian dikonversi menjadi cm mengikuti satuan pada skala utama. Nah, selanjutnya hasilnya dapat dituliskan, nah ini NST, dengan menjumlahkan nilai skala utama dan skala non-news. Nah, ini 2,37 cm. Itu cara membacanya. Cara menuliskannya tidak jauh beda dengan cara menuliskan hasil pengukuran pada MISTAR, yaitu X plus minus delta X, satuan. Yang berbeda adalah nilai dari delta X-nya, yaitu pada nilai NST. Karena NST MISTAR dan jangka sorong itu berbeda, tadi MISTAR adalah 1 mm dan jangka sorong NST-nya adalah 0,1 mm. Jadi, delta X-nya senilai 0,05 mm. Kemudian dikonversi menjadi cm mengikuti hasil yang didapatkan atau nilai X-nya. Jadi, dikonversi menjadi cm menjadi 0,005 cm. X di sini merupakan hasil pengukuran, hasil yang dapat dibaca ini. Sehingga, penulisan dari hasil pengukuran ini adalah 2,370 plus minus 0,005 cm. Saya tekankan sekali lagi. 0 tambahan 0 di sini mengikuti jumlah angka di belakang koma pada delta X. Karena ini ada 3 angka di belakang koma, maka nilai X-nya juga harus ada 3 angka di belakang koma mengikuti jumlah angka di belakang koma pada delta X dengan satuan cm. Nah, oke, cara menuliskan dan cara membaca hasil pengukuran itu selalu berbeda, ya. Selanjutnya adalah micrometer screw. Micrometer screw ini memiliki bagian-bagian yang pertama, ruang ukur tetap, ruang ukur gerak. Biasanya benda yang akan diukur dijepit di antara ruang ukur tetap dan ruang ukur gerak, yaitu di sini. Kemudian ada skala tetap, skala putar, dan gigi putar. Nah, ketelitian dari ketelitian dari micrometer screw ini adalah 0,01 mm, yang berarti lebih teliti dari jangka sorong. Tadi jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm. Nah, micrometer screw ini 0,01 mm, yang berarti lebih teliti dibandingkan jangka sorong dalam mengukur besaran panjang.
Nah, mikrometerskop ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis, seperti ketebalan kertas, diameter kawat, tebal uang logam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara menggunakan mikrometerskop. Kita akan mencoba mengukur tebal dari uang logam. Caranya adalah kita masukkan ya, yang akan diukur ketebalannya. Misalnya dijepitkan di antara kemudian kita putar ruang putar sampai rapat. Setelah dipastikan kenyang seperti ini dan berbunyi klik 1 kali, kita akan mencoba menganalisa atau mengukur berapa tebal dari uang logam. Nah, setelah dirasa sudah kencang, ini jepitnya, kemudian dapat dibaca skalanya. Nah, cara membacanya adalah dengan cara menjumlahkan nilai pada skala utama dan skala putar atau skala Nonius. Sama cara rumusnya dengan cara membaca jangka sorong, hasil pengukuran jangka sorong, yaitu menjumlahkan skala utama dan skala Nonius. Cara menentukan skala utamanya adalah dengan cara membaca atau skala yang berada sebelum skala putar. Nah, pengukuran ini adalah 4 skala utamanya. Misalnya skala putarnya berada di sini. Ini. Berarti nilai skala utamanya adalah nilai 2,5 ini ya. Ini berarti yang di bawah ini senilai 0,5. Oke. Jadi skala utamanya dapat dibaca yaitu 4 mm. Ini. Kemudian skala Noniusnya adalah mencari garis pada skala putar yang berimpit atau lurus dengan garis pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang lurus adalah pada skala 12. Ya, 10, 11, ini 11, ini 12. Ini 12 ini ya. Nah, jadi cara membaca hasilnya adalah nilai skala utama tadi, ini 4 mm, dijumlahkan dengan skala Nonius. Skala Noniusnya adalah 12, dikalikan 0,01 mm atau ketelitian dari mikrometerskop itu sendiri. Sehingga skala Noniusnya adalah 0,12 mm. Nilai dari skala utama dan skala Noniusnya, kemudian kita dapat menjumlahkan masing-masing skala untuk didapatkan hasil pengukurannya. Pada pengukuran kali ini dapat didapatkan hasil sebesar 4,12 mm. Ini cara pembacanya ya. Cara menuliskannya berbeda, seperti jangka sorong dan mistar tadi. Rumusnya tidak jauh beda, sama, namun hasil atau nilai dari delta X-nya ini berbeda dengan jangka sorong dan mistar. Karena NST dari mikrometerskop ini berbeda dengan NST pada jangka sorong dan mistar, yaitu senilai 0,01 mm, sehingga nilai dari delta X-nya adalah 0,005 mm. Jadi, pengukuran ini dapat dituliskan menjadi 4,120 plus minus 0,005 mm. X ini adalah hasil yang dapat dibaca tadi, sedangkan delta X adalah setengah NST. Nah, sekali lagi, kenapa ini ditambah 0? Karena nilai jumlah angka di belakang koma pada nilai delta X-nya, ini ada 3 angka, maka nilai dari X-nya juga harus ada
3 angka di belakang koma. Jadi, dari 4,12 ini ditambah 1 angka 0 di belakangnya agar terdapat 3 angka di belakang koma. Mengikuti jumlah angka di belakang koma pada delta X-nya. Sama seperti penulisan pada mistar dan jangka sorong tadi ya. Yang berbeda hanyalah ini nilai NST dan cara membaca skala utama dan skala non-Hughes-nya. Oke, selanjutnya adalah alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini ada banyak sekali. Namun, yang saya cantumkan di sini hanyalah bagian kecil. Yang pertama adalah neraca Auhaus 4 lengan. Neraca ini biasanya digunakan di laboratorium fisika. Kemudian ada neraca digital atau neraca elektronik. Kemudian ada neraca yang sering kita lihat di pasar, yaitu neraca duduk. Kemudian ada neraca pegas. Untuk menggunakannya, beban atau massa dari benda yang akan diukur itu dicantolkan atau dikaitkan di pengait yang ada di bawah ini. Kemudian ada neraca analitik. Neraca ini biasanya digunakan untuk mengukur sesuatu yang mikro ukurannya, seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang sering kita gunakan, yaitu untuk mengukur berat badan atau massa badan. Nah, kita akan fokus untuk membahas neraca Auhaus, karena neraca ini yang biasanya kita gunakan di laboratorium fisika. Neraca Auhaus ini memiliki ketelitian hingga 0,01 gram. Dan ada 3 jenis neraca Auhaus. Yang pertama, neraca Auhaus 2 lengan. Yang kedua, neraca Auhaus 3 lengan. Yang ketiga, neraca Auhaus 4 lengan. Sesuai namanya, jumlah lengan yang ada itu sesuai dengan namanya. Nah, ini karena neraca Auhaus 2 lengan ini terdapat 2 lengan. Kan namanya neraca Auhaus 2 lengan. Ini juga neraca Auhaus 3 lengan terdapat 3 lengan pada bagian-bagiannya. Kemudian ini juga ada 4 lengan. Selanjutnya cara menggunakan dari neraca Auhaus ini. Ini saya tunjukkan cara menggunakan neraca Auhaus 4 lengannya. Termasuk cara mengkalibrasi. Untuk mengkalibrasikan neraca Auhaus, sebelum menggunakan neraca maupun alat ukur yang lainnya, itu diwajibkan untuk selalu melakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum menggunakan alat ukur, agar hasil yang didapatkan itu valid. Oke, ini cara mengkalibrasi neraca Auhaus 4 lengan. Anting harus pada posisi 0. Anting harus berada pada posisi 0, kemudian harus setimbang, mencapai titik setimbang dengan memutar beban putar ini sampai garis ini sejajar atau lurus dengan skala 0. Dapat dikatakan setelah terjadi keseimbangan, maka neraca diberi beban. Caranya cukup menggeser beban pada masing-masing lengan. Jika sudah mencapai titik setimbang atau sudah mencapai skala 0, nah itu dapat dibaca hasilnya. Itu merupakan hasil massa yang
kita ukur. Cara menghitungnya 100. Oke, cara menghitungnya saya akan jelaskan ya. Cara menghitungnya cukup menjumlahkan skala yang ada pada masing-masing lengan. Ini saya perlihatkan. Nah, cara menghitungnya adalah menjumlahkan skala-skala yang ditunjukkan pada masing-masing lengan. Saya contohkan. Ini neraca Auhaus 3 lengan. Ada 3 lengan. Lengan pertama 20 gram. Lengan kedua 200 gram. Lengan ketiga 0,4 gram. Ini 4 pada skala 4. 0,4. Jadi, hasil yang didapatkan adalah 220,4 gram. Ini cara membaca. Cara menuliskannya tidak jauh beda dengan tadi yang sorong, mikrometer, dan mistar. Yang berbeda hanyalah pada nilai delta X-nya, yaitu mengikuti NST dari neraca ini. Karena neraca Auhaus ini nilai NST-nya adalah 0,1 gram, jadi nilai delta X-nya adalah 0,05 gram. Jadi cara menuliskannya adalah pada pengukuran ini adalah 220,40 plus minus 0,05 gram. Sekali lagi, kenapa diberikan tambahan angka 0 di sini? Karena mengikuti jumlah angka di belakang koma pada nilai delta X-nya. Sehingga ini juga harus ada 2 angka di belakang koma. Saya tekankan sekali lagi, cara membaca dan menuliskan hasil pengukuran pada masing-masing alat ukur itu berbeda. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal. Yang pertama, berapakah hasil pengukuran yang didapatkan dari mengukur diameter luar sebuah gangsing? Nah, ini didapatkan hasil pengukuran. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai dari skala utamanya. Ingat, skala utama adalah skala yang berada di atas. Dengan cara membaca garis skala utama yang berada di sebelah kiri skala 0 pada skala Nannius. Nah, ini adalah 2,3. Ini 2 ya, ini 3. Nggak kelihatan. Jadi skala utamanya adalah sebesar 2,3 cm. Nah, ini. Kemudian skala Nanniusnya adalah garis yang berimpit pada skala Nannius. Garis yang berimpit dengan skala utama. Nah, garis yang berimpit atau yang lurus dengan skala utama adalah ini. Pada skala 0,2. Maaf, pada skala 2. Ini tidak lurus, ini tidak lurus, ini baru lurus. Jadi, skala ini merupakan nilai dari skala Nanniusnya. Kemudian dikalikan dengan ketelitian pada jangka sorong, yang dimiliki jangka sorong. Sehingga didapatkan hasil skala Nanniusnya adalah sebesar 0,2 mm. Kemudian dikonversi mengikuti satuan pada skala utama. Menjadi 0,02 cm. Kemudian hasilnya tinggal dijumlahkan. Ini cara membacanya. Kemudian cara menuliskan hasil pengukurannya tadi menggunakan X plus minus delta X satuan. Nilai X-nya adalah ini hasil pengukurannya. Kemudian delta X-nya ini didapatkan dari setengah NST. Karena NST-nya senilai 0,1 mm. Maka delta X-nya senilai 0,005 mm, setengah dari 0,1 mm. Dikonversi menjadi cm,
mengikuti nilai pada X-nya. Atau mengikuti satuan pada nilai X. Jadi, delta X-nya adalah 0,005 cm. Ini ya. Ini. Kemudian tinggal dimasukkan nilai X-nya. Ditambahkan angka 0 karena nilai delta X-nya ada 3 angka di belakang 0, maka nilai X-nya juga harus ada 3 angka di belakang koma. Dengan satuan cm. Oke, selanjutnya. Berapakah hasil pengukuran yang diperoleh pada pengukuran mikrometer skrup ini? Nah, caranya yang pertama menentukan nilai skala utamanya, yaitu skala atau garis skala yang skala tetap yang berada sebelum skala putar. Nah, ini skala yang berada sebelum skala putar adalah garis ini ya, yaitu pada nilai skala 8,5. Ini 6, 5, 6, 7, 8,5. Yang berada di bawah ini senilai 0,5 ya, milimeter. Ini ya, 1 milimeter. Kemudian, kita membaca skala Noniusnya, yaitu garis pada skala putar atau skala pada skala putar yang berimpit lurus dengan garis pada skala tetap, yaitu pada skala 12. Ini 10, 11, 12. Ini pada 11, 12 ini ya. Oke. Jadi, hasilnya tinggal menjumlahkan skala utama dan skala Nonius. Skala Nonius tadi masih harus dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrup itu. Jadi hasilnya didapatkan 8,62 mm. Nah, cara menuliskannya, sekali lagi, adalah X plus minus delta X. Di mana delta X dari mikrometer skrup ini didapatkan dari setengah NST. Nah, karena NST dari mikrometer skrup ini adalah ini 0,01 mm, maka delta X-nya senilai 0,005 mm. Ini ya, delta X. Nah, jadi hasil pengukurannya dapat dituliskan 8,620 plus minus 0,005 mm. Sekali lagi, kenapa ditambah angka 0? Karena jumlah angka di belakang koma pada nilai delta X-nya ada 3 angka. Jadi, angka di belakang koma pada nilai X-nya juga harus ada 3 angka. Dengan satuan milimeter. Selanjutnya, ini berapa hasil pengukuran yang diperoleh pada pengukuran menggunakan neraca. Pengukuran massa menggunakan neraca. Caranya tinggal menjumlahkan skala pada masing-masing lengan. Ini neraca Ohaus 3 lengan. Ada 3 lengan. Lengan pertama ada 300 gram. Lengan kedua ada 40 gram. Lengan ketiga ada 8 gram. Jadi hasil pengukurannya dapat dibaca 348 gram. Cara penulisannya tadi plus minus delta X. Di mana delta X ini pada neraca adalah setengah NST dari neraca. Jadi, karena NST neraca adalah 0,1 gram, 0,1 gram,
Maka delta X-nya senilai 0,05 gram. Karena delta X itu setengah NST. Jadi, hasil pengukuran ini dapat dituliskan menjadi 348,00 plus minus 0,05 gram. Sekali lagi, angka 0 di sini mengikuti jumlah angka di belakang koma dari delta X-nya. Karena ini ada dua angka di belakang koma pada delta X, maka X-nya juga harus ada dua angka di belakang koma, mengikuti delta X dengan satuan gram. Oke, selesai materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, walaupun kita belajar secara daring, terbatas antar ruang dan waktu, namun tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat difahami dengan mudah dan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.